bagian akhlak. Ini ada banyak prinsip-prinsip moral. Ini saya baca cepat ya. Singkirna sifat kanden wanci, duwena sifat kang wanti. Jauhi sifat yang tidak baik, milikilah sifat yang baik. Kegunem sifat kang pinuji, miliki sifat terpuji. Ajailok gawe bobat, jangan suka berbohong. Aja ilok ngicek rarohi ing wong, jangan suka menghina orang lain. Aja ngagungaken ing salira, jangan mengagungkan diri sendiri. Aja ujub riya sum'ah takabur, jangan ujub riya sum'ah takabur. Aja duwe ati ngunek, jangan dendam. Ing panemu aja gawe tingkah. Bilang kau pandai, banyak gagasan, jangan sombong. Dan bisa mekeng ing nafsu, harus bisa menahan hawa nafsu. Angasana diri, harus bisa mawas diri. Ini prinsip-prinsip moral dasar. Masih sangat banyak pedoman-pedoman moral, tapi ini beberapa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Mari kita jadi orang yang baik, dan mari kita hindari sifat-sifat yang tidak baik dan tidak terpuji. Sebenarnya kita sudah tahu, makanya mungkin tidak perlu dijelaskan panjang lebar detail. Teman-teman sudah tahu. Ketika ada larangan-larangan seperti ini, sebenarnya kita akan mengangguk, iya memang tidak boleh yang itu. Hanya saja kita ini sering tidak peduli dalam penerapannya sehari-hari. Kita itu tahu kalau ditanya, apa kita tidak boleh sombong? Iya, kita memang tidak boleh sombong. Tapi apakah aku sombong atau tidak, itu kita jarang mengoreksi dan memeriksa diri kita sendiri. Apa aku bohong? Kita jarang masuk ke, apa jangan-jangan aku ini bohong. Kalau sudah punya kepentingan, itu kadang-kadang kita tidak peduli, ada bohongnya sedikit-sedikit tidak masalah. Yang penting kepentinganku tuntas. Ini yang saya maksud, ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran. Semoga setelah pesan-pesan dari Kanjeng Sunan ini kita tidak sekedar tahu, tapi juga sadar. Semoga kita jadi orang yang tidak suka bohong, tidak suka menghina orang lain. Kadang-kadang kita itu tidak sadar menghina orang lain. Ketika diingatkan, lah sana duluan ya Pak yang menghina, sana duluan yang memaki, yo saya harus balas memaki. Ini namanya sudah tahu kalau menghina itu jelek, kok malah kita ikut dia yang sudah jelek itu. Berarti kita followernya dia, dia maki-maki, kita maki-maki juga. Janganlah kita harus beda dengan dia yang menurut kita jelek, ya jangan ditiru. Jangan mengagungkan diri sendiri. Ini sebenarnya kita sudah tahu, sombong itu jelek, merasa besar itu jelek, takabur itu jelek. Tapi ya seringkali kita khilaf dalam hal ini. Kadang-kadang kita, saya sombong ini kan biar dia sadar Pak, bahwa bukan dia saja yang besar. Nah ini menurut saya masalah. Jadi untuk memadamkan api, jangan dengan api juga. Memadamkan api dengan air. Jadi jangan sampai kita salah membaca diri kita sendiri. Seolah-olah kalau orang lain sombong itu pasti salah. Nah, kalau kita sombong tidak, karena ini sombong dalam rangka menyadarkan orang sombong itu. Nah, ini pesannya Kanjeng Sunan, janganlah. Jangan mengagungkan diri sendiri. Jangan ujub riya sum'ah. Ujub itu kagum dengan dirinya sendiri. Wah, ternyata aku ini memang soleh. Ternyata aku ini memang alim. Ternyata aku ini memang orang luar biasa. Baru sadar aku. Itu namanya ujub. Jangan riya, ingin pamer. Biar orang-orang tahu betapa aku ini wawasanku luas. Biar orang-orang ngerti bahwa aku ini pinter loh cara berpikirnya. Biar orang-orang ngerti bahwa kalau aku menganalisis itu bisa canggih. Itu namanya riya.
Jangan sum'ah. Sum'ah ini dekat dengan ujub. Kalau ujub itu keluar dari diri kita. Kalau sum'ah itu kita seneng kalau ada orang-orang muji kita, orang-orang mungkin mengungkap kebesaran kita. Wah, sampean ini memang orang luar biasa. Wah, sampean ini memang pointernya kalau menjelaskan itu kagum saya. Terus begitu ada teman bilang begitu, kita oh iya ya, aku itu memang hebat. Buktinya teman-teman ini ngakui semua. Itu namanya sum'ah. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang dipesankan oleh Kanjeng Sunan. Semoga kita tidak ada di situ. Jangan dendam. Semoga kita bisa menahan hawa nafsu. Dan mari kita selalu mawas diri. Jadi mawas diri itu berarti pandangan kita lebih banyak terarah pada diri kita sendiri. Seperti orang yang pegang kaca. Pegang kaca itu kan melihat dirinya sendiri lebih banyak. Jadi bukan seperti orang yang pegang senter. Kalau pegang senter melihat keluar ke sana. Kalau pegang kaca itu melihat dirinya sendiri ke dalam. Jadi kalau ada yang jelek-jelek, ada yang hitam, ada yang kotor dari wajah kita, kita tahu. Nah, itu namanya mawas diri. Semoga pegang senter kita tidak lebih banyak daripada pegang kacanya. Karena orang terlalu banyak pegang kaca itu biasanya mencari-cari salahnya yang lain-lain sampai lupa bahwa dirinya juga banyak salah. Oke, jadi itu petatah petitih bagian kedua. Saya tidak menjelaskan detail satu-satu karena pertimbangan waktunya. Kita lanjutkan kelompok petatah petitih yang ketiga. Kalau ini lebih konkret, kalau tadi lebih umum sifatnya. Kalau ini yang pertama, angadahno ing pepadu, jauhi pertengkaran. Kemudian yang kedua, pamboroban kang ora patut anulungi, yang salah tidak usah ditolong. Kemudian yang ketiga, kenangna hajate wong, kabulkan keinginan orang. Yang keempat, aja akeh kang den pamrih, jangan banyak mengharapkan pamrih. Yang kelima, aja ilok gawe kaniaya ing makhluk, jangan membuat aniaya kepada makhluk lain. Kemudian aja nyidra janjimu barang, jangan mengingkari janji. Kemudian aja ilok ngamat kang durung yakin, jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Ini beberapa pesan lagi dari Kanjeng Sunan berhubungan dengan moralitas akhlak kita kepada sesama. Yang pertama, mari kita jauhi pertengkaran. Hidup ini memang kadang-kadang kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan perspektif, tapi semoga tidak berbuah pertengkaran. Karena kalau sudah jadi pertengkaran itu biasanya yang rugi semuanya. Urung menemukan kebenaran, gagal menetapkan siapa yang lebih benar, pada akhirnya hanya ketemu dengan ruginya, pecahnya persahabatan. Kita kehilangan teman. Jadi mari kita jauhi pertengkaran. Jangan sampai kita kehilangan teman. Kehilangan teman itu tidak sederhana loh. Saya bilang tadi hidup ini selalu butuh dukungan orang lain. Kalau kita kehilangan banyak teman, itu nama lainnya adalah kita kehilangan banyak dukungan. Berarti nanti ada banyak aspek hidup yang tidak bisa segera tuntas karena tidak ada dukungan orang lain. Maka mari jauhi pertengkaran. Kemudian yang kedua, ini prinsipnya menarik. Yang salah tidak usah ditolong.
Jadi ini sebenarnya prinsip keberpihakan. Betapapun kita tetap harus berpihak pada yang benar dan yang baik. Jangan sampai kita berpihak pada yang salah, meskipun itu saudara kita, meskipun itu teman dekat sahabat kita, meskipun itu orang yang banyak jasanya pada kita. Tetap prinsipnya yang salah tidak usah ditolong. Jadi salah ya dibilang salah. Orang salah itu biasanya harus siap dengan konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Mungkin hukuman, mungkin kesulitan-kesulitan, ya sudah, itu sewajarnya orang salah. Jangan sampai kita berpihak pada yang salah atau membela yang salah, meskipun yang salah itu orang-orang dekat, teman kita, dan lain sebagainya. Kemudian kenangna hajate wong, kabulkan keinginan orang. Semampu kita, mari kita saling membantu. Kalau kita bisa menolong kesulitan saudara kita, yuk ditolong. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan lagi. Selama masih dalam kemampuan kuasa kita menolong, menolonglah. Dan jangan banyak pamrih. Karena mungkin seringkali kita ini kalau menolong orang itu selalu perhitungan nanti saya dapat apa. Termasuk menunggu ucapan terima kasih, itu menurut saya ya jenis pamrih. Dia terima kasih ya alhamdulillah, dia tidak terima kasih juga tidak masalah. Karena memang saya melakukan ini bukan karena ingin diterima kasih atau ingin dibalas jasa, enggak. Saya melakukan ini karena ini sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah, itu saja. Tidak usah pamrih macam-macam, karena biasanya kalau amal baik itu ditambahi pamrih-pamrih, hasilnya bisa kecewa-kecewa. Kemudian kalau kita sudah kecewa-kecewa dengan kebaikan yang kita lakukan, akhirnya kita tidak terlalu gairah, tidak terlalu semangat lagi melakukan kebaikan. Jadi terus enggan. Misalnya kita sedekah, terus tadi kita berharap, saya sedekah ini di antara harapan kita, semoga dia juga tahu diri lah, tak bantu gini ya terima kasih lah paling tidak. Ternyata dia tidak terima kasih. Itu kan kita kecewa terusan. Kita nunggu-nunggu diterima kasih, terima kasihnya tidak muncul-muncul. Akhirnya kan kita di babak selanjutnya justru kehilangan kebaikan, karena kita terus males sedekah. Banyak orang yang tidak tahu diri, tidak mau terima kasih. Akhirnya kita yang kehilangan kebaikan kita. Kita kehilangan hal-hal baik dalam hidup kita. Karena diawali kita sendiri matok pamrih-pamrih. Maka yuk kalau bisa kita lakukan kebaikan dengan sesedikit mungkin pamrih lah. Kalau memang apa bisa Pak tidak ada pamrih, yuk sekecil mungkin. Atau tidak usah bergantung lah pada pamrih-pamrih. Jadi dia terima kasih ya syukur, alhamdulillah, tidak terima kasih juga tidak apa-apa. Nah ini berarti tidak tergantung. Tapi kalau kita punya prinsip, ya orang habis diberi ya harus terima kasih, ya mungkin kita nanti akan jatuh pada kekecewaan demi kekecewaan. Bukan masalah kecewanya, tapi karena selanjutnya mungkin kita tidak lagi terlalu percaya dengan kebaikan. Kalau sudah tidak terlalu percaya, akhirnya kita tidak menjalankan kebaikan lagi. Dan pada akhirnya yang banyak rugi justru kita sendiri. Kemudian jangan menganiaya makhluk yang lain, ini pasti ya. Jangan mengingkari janji. Dan yang selanjutnya, jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Ini yang terakhir ini seolah-olah pesan pada kita hari ini. Aja ilok ngamat kang durung yakin. Jadi jangan suka mencela sesuatu kalau belum yakin benar, belum terbukti kebenarannya. Belakangan ini kan banyak beredar di kita berita-berita palsu, hoax. Biasanya kalau hoax ini cocok dengan prinsip kita atau dengan aspirasi kita,
meskipun bohong itu kita benarkan begitu saja. Misalnya karena kita benci pada seseorang, tiba-tiba ada fitnah atau hoax yang buruk tentang orang itu, biasanya kita cenderung membenarkan fitnah atau hoax itu. Kalau ada orang menjelaskan, salah mas, tidak begitu, itu berita palsu. Biasanya kita ngeyel, bisa saja benar, mana ada asap kalau tidak ada api. Misalnya kita ngeyel, pokoknya orang yang kita benci itu harus tetap salah, harus keliru. Kita diluruskan, tidak mau. Nah, ini dipesan oleh Kanjeng Sunan, Mbok Yo. Kalau memang belum terbukti kebenarannya, jangan kesusu dicela, jangan kesusu disalahkan. Baru kalau sudah yakin, oh ternyata ini memang benar, bolehlah dideklarasi, ditunjukkan bahwa ini salah. Jadi ini menurut saya sangat relevan dengan situasi kita hari ini yang sering terseret oleh arus viral dan tidak viral, yang kadang-kadang tidak kritis. Sehingga meskipun belum terbukti benar salahnya, kita langsung saja ikut menimpali sesuai dengan aspirasi dan keinginan kita.